Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqa rasul karim. Alhamdulillahirabbil alamin wa hamdu wa astaghfirullah wa hamdu Allah. Mari kita lanjutkan lagi masih di surat Sad. Kita sudah sampaikan bagaimana salah satu ujian dari Nabi Sulaiman adalah ujian kesenangan yang namanya yang berupa kuda, yang hingga sempat melalaikan Sulaiman dari berzikir mengingat Allah. Kemudian dia sadar, dan salah satunya adalah ada yang mengatakan memotong kuda-kuda tersebut, ada yang mengatakan memusatnya saja sebagai penghormatan terhadap kuda tersebut karena sudah dipakai untuk berjuang kepada Allah. Tapi yang jelas disebutkan bahwa kuda tersebut adalah ujian bagi Sulaiman. Kita lanjut di ayat yang ke-34 surat Sad. Ayatnya ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan thumma anab. Dan sungguh kami sudah menguji Sulaiman. Kami sudah menguji Sulaiman dan kami letakkan di kursinya seorang manusia jasadnya. Lalu dia kembali atau taat. Nah, di sini Allah sebutkan bagaimana salah satu ujian lagi bagi seorang nabi, yaitu seorang manusia yang diletakkan di atas kursi. Tidak banyak diketahui mengenai penafsiran ayat ini, apa yang ada di kursinya itu ya. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan. Jadi ada jasad di kursinya Nabi Sulaiman, dan itu menjadi ujian bagi Nabi Sulaiman. Ada satu hadis dari Abu Hurairah yang mungkin saja ini ada hubungannya dengan ayat ini atau tidak ada. Kita tidak bisa menyatakan dengan jelas ya. Dari sisi zatnya hadis ini mungkin berkesesuaian atau memang itu maksudnya, tapi belum tentu ya. Jadi saya sampaikan supaya teman-teman ini
harus hati-hati ya menceritakan kisah Nabi ini, khawatirnya nanti ada kisah-kisah Israelia atau kisah-kisah yang dari takwil yang tidak jelas ya. Karena banyak beredar ya, contohnya masih ingat mungkin cerita buruk itu ya. Buruk itu digambarkan seorang wanita salah satu makhluk yang kepalanya wanita, kemudian badannya kuda dan sebagainya. Itu nggak pernah ada itu dalam cerita, dalam hadis Nabi bagaimana bentuk buruk seperti itu. Ya, bahkan sempat ditempel-tempel di dinding-dinding kaum muslimin sebagai kaum muslim itu. Jadi ada kayak orang kepalanya wanita gitu ya, terus badannya kuda gitu. Seolah-olah Nabi itu menunggangi wanita gitu atau gimana gitu. Itu kan pencitraan yang buruk ya terhadap Nabi SAW. Dan itu yakin diciptakan oleh orang-orang yang benci Islam. Nah, kembali lagi ke kisah Sulaiman, yang jelas disebutkan di sini ada jasad, ada seorang manusia yang ada di bangkunya Sulaiman. Tadi kembali lagi ke hadis Abu Hurairah, bahwa hadis ini bunyinya begini. Suatu malam Nabi Sulaiman mengatakan bahwa dia akan berkeliling ya, malam tersebut ya, atau hari tersebut akan berkeliling kepada 70 istrinya. Parah benar ya, Nabi Sulaiman sampai 70 istrinya. Kalau dari hadisnya begitu, 70 istrinya berkeliling. Lalu dia mengatakan, maka akan lahir dari mereka anak-anak sebanyak 70 orang yang akan berjuang di jalan Allah. Nggak kebayang ya kita ya bagaimana kekuatannya Sulaiman. Terus pertanyaannya adalah, memang syariat sebelumnya boleh ya beristri lebih dari 4? Bisa saja itu dibolehkan. Ya kita harus imbang ya dalam memahami jumlah istri ini ya, karena Nabi Muhammad SAW juga istrinya berbeda dengan dan itu hanya boleh pada Nabi Muhammad SAW, sementara kaum muslimin ya dibatasi jumlahnya. Karena memang dari sisi, makanya ada yang bilang Ustaz Abu Somad SAW bilang Nabi Muhammad SAW beristri sekian gitu. Tapi lihat contohnya kewajiban Nabi itu luar biasa gitu ya. Sholat tahajud bagi dia wajib gitu, sampai kaki-kakinya bengkak. Jadi beban sesuai dengan sarana yang disediakan. Jadi ceritanya kembali lagi ya, bahwa ada nabi-nabi yang diberi kemampuan berbeda. Bukan untuk sok-sokan begitu, bukan, karena ini bagian dari perjuangan dia di jalan Allah. Nabi Ibrahim berdua ya, Nabi Ibrahim berdua istrinya ya. Nabi Muhammad ada yang mengatakan 9 atau 11. Nabi Musa 2 istrinya ya. Nah, tentang Sulaiman disebutkan bahwa dia mempunyai istri 70. Itu juga tidak disebutkan memang benar 70 atau berbeda jumlahnya. Yang dia sampaikan adalah dia akan berkeliling ya. Orang yang sudah menikah paham ya kalau berkeliling itu maksudnya apa ya? Berkeliling ke 70 istri. Lalu dari situ kata Nabi Sulaiman akan lahir 70 orang yang berjuang di jalan Allah. Ini memang penting juga ya untuk mengingatkan bahwa anak-anak itu bakal menjadi pelanjut generasi
Tapi Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah jika Allah menghendaki. Lupa mengucapkan insya Allah. Dari 70 wanita yang dikelilingi atau istri-istrinya Nabi Sulaiman ini, yang punya anak cuma satu yang punya anak. Bapak-bapak yang dengerin jangan bayangin ya gimana 70 orang. Ya, karena yang namanya kekuatannya, kita tahu bapaknya Nabi Sulaiman saja, Nabi Daud, bisa mengalahkan sosok orang yang kuat, jago. Bahkan di beberapa digambarkan seperti tinggi besar. Itu bapaknya Nabi Daud. Di zaman sekarang juga ada, saya lihat, tapi di negeri mana saya lupa ya, daerah Tibet, daerah mana? Ada yang sampai puluhan orang istrinya, bukan muslim. Jadi sisi kemampuan manusia mungkin masih bisa. Nah, Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah jika Allah. Lalu yang hadir adalah satu bayi. Mungkin, ini sekali lagi mungkin, ya belum tentu benar. Mungkin saja itu yang disebut di ayat ini sebagai fitnah atau ujian bagi Sulaiman, yang dia harapkan banyak, yang diberi sedikit gitu. Siapa? Seorang bayi saja. Dari harapan dia mempunyai 70 anak. Tapi belum tentu hadis ini berhubungan langsung dengan ayat ini. Bisa saja hadis ini menjadi dasar, atau hadis ini adalah penerangan dari ayat yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman punya ujian, diuji dengan seorang jasad yang bergeletak di kursi. Kemudian apa yang dia lakukan oleh Nabi Sulaiman? Lalu dia taubat, lalu dia kembali, lalu dia ingat ya bahwa usaha itu berbeda dengan hasil, bahwa hasil adalah urusan Allah. Makanya kalau ada yang mengatakan usaha keras tidak mengkhianati hasil, hasilnya juga pasti bagus, belum tentu. Usaha tidak mengkhianati hasil, belum tentu. Yang jelas usaha disuruh Allah, hasil urusan Allah. Yang benar itu. Usaha disuruh oleh Allah, hasil urusan Allah. Ini kadang-kadang kita harus berusaha, dengan cara ini kita bisa kaya, bisa sukses, dengan cara kerja cerdas kita bisa jadi hebat dan sebagainya. Belum tentu, karena bisa saja Allah tunda. Allah tunda nanti hasilnya, kita nggak tahu. Makanya sempat saya sampaikan salah satu tagline itu, buah amal bisa saja terjadi bukan di amal tersebut. Bisa saja terjadi di amal yang lain dengan satu syarat, kita selalu beramal kan? Sekali lagi ya, buah amal bisa saja tidak terjadi pada amal tersebut, tetapi adanya di amal yang berbeda. Dengan syarat kita terus beramal. Karena kita nggak tahu hikmah yang Allah berikan. Kenapa Allah tidak kasih sesuai yang kita inginkan? Dan kita nggak tahu. Bisa saja dikasih sesuai yang diinginkan, bisa saja dikurangi, bisa saja diganti, bisa saja ditunda. Nah, Nabi Sulaiman pada saat itu menyadari dia ingin punya banyak anak untuk mau menjadi pejuang di jalan Allah, mengantarkan manusia menuju Allah, menuju kebaikan, menuju ihsan, tapi diberikan satu anak.
dia kembali bertaubat, minta ampun kepada Allah. Urusan hasil itu urusan Allah, makanya kita usaha aja dan terus. Jadi ujian Nabi Sulaiman. Ayat selanjutnya ayat yang ke-35. Jamaah Duku Bestrikan rahimahullah, jamaah Masjid An-Nur rahimahullah, dan teman-teman yang mendengarkan melihat siaran ini dimanapun teman-teman berada. Ya. Apa yang dikatakan oleh Sulaiman setelah itu? Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Berkata Sulaiman alaihissalam, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kurniakanlah kepadaku satu kerajaan yang tidak dipunyai, tidak dimiliki bagi seorang pun sesudah. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi karunia. Nabi Sulaiman memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah karena kesalahan, seperti memohon ampunnya Nabi Muhammad SAW yang selalu beristighfar, memohon, karena manusia itu tidak luput dari kesalahan, kecuali Nabi maksud dia dibersihkan kesalahannya. Ya Allah, ampunkanlah aku. Dan dia memohon satu doa yang Allah kabulkan dan tidak pernah Allah kabulkan lagi kepada siapapun setelah itu. Apa doanya? Doanya Sulaiman. Ya. Doanya Sulaiman adalah, wahai Tuhanku, habli, ya, berilah kepadaku mulkan, satu kerajaan, satu kekuasaan yang tidak Engkau berikan, atau tidak pantas, atau tidak layak, tidak Engkau berikan, cepatnya begitu ya, lebih mendekat. Tidak Engkau berikan pada seorang pun sesudah. Sungguhnya Engkau Maha Pemberi. Nah, pertanyaannya, apa sih yang diminta oleh Nabi Sulaiman? Dan buat apa? Ternyata dia meminta satu kekuasaan yang berbeda dengan manusia dimanapun. Bolehkah itu? Boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah. Apa kekuasaan yang berbeda? Wah, kalau kita pikir kekuasaan terhadap negara ya, kekuasaan pada manusia. Tapi ini berbeda. Ya, bentuk-bentuk kekuasaannya gak pernah ada yang bisa lagi hingga hari ini. Ya. Kekuasaan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman adalah kekuasaan yang luar biasa besar. Nabi juga, raja juga dari berbagai jenis makhluk, ya, yang Allah ciptakan. Sekarang pertanyaannya, mungkin gak kayak gitu bagi Allah? Bisa aja. Orang Allah menciptakan Sulaiman, Allah juga menciptakan manusia, Allah juga menciptakan begitu banyak makhluk. Bisa gak salah satu ciptaannya atau beberapa ciptaannya dikuasai oleh satu orang? Bisa saja. Ya. Dulu ya, mana kita kepikir ada listrik, coba bayangkan. Ternyata listrik bisa dihasilkan dari minyak bumi, dari solar, kemudian dari air yang
Dengan itu jadi banyak yang bisa dikerjakan. Sekarang juga angin bisa dikuasai manusia walaupun sangat terbatas, yaitu ada kincir angin untuk menggerakkan sesuatu, termasuk menjadikannya listrik dan sebagainya. Bisa manusia itu bisa menguasai satu hal. Ya. Rekayasa rekayasa hujan buatan nggak bisa ya, nggak bisa. Walaupun belum tentu semuanya gol gitu ya, lulus gitu atau sampai. Jadi kembali lagi, Nabi Sulaiman setelah memohon ampun meminta satu kerajaan yang berbeda. Dengan tujuan apa? Berdakwah. Karena tadi kita lihat ya, salah satu hadisnya disebutkan bahwa Nabi Sulaiman menghendaki dari 70 istrinya ada 70 anak yang berjuang di jalan Allah. Jadi sampai situ dulu tuh. Apa kerajaan yang diberikan oleh Allah? Sampai situ dulu. Salah kita. Dan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka